Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Sebelum kalian mulai belajar, jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, kita akan membahas materi tentang persamaan lingkaran yang merupakan KD dari 3.21. Kalian masih ingat ya, pada pertemuan minggu lalu ya, pertemuan pertama kita pernah belajar tentang menentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik 0,0 dan A, B. Ya, adapun pada pertemuan kedua ini kita akan mencari pusat dan jari-jari lingkaran jika diketahui persamaan lingkarannya. Oke, ini ya. Di sini perhatikan saya kelompokkan persamaan lingkaran ke dalam 3 bentuk seperti ini ya. Saya buatkan tabel ini agar kalian mudah dalam memahaminya. Oke, untuk persamaan lingkaran bentuk yang pertama, amati baik-baik bentuknya, yaitu E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk persamaan lingkaran seperti ini, jika ditanya pusat, maka 0,0 pusatnya. Ya, perhatikan ini ya. Di sini ya X saja ya, Y saja berarti pusatnya 0,0. Sedangkan untuk mencari R ya, itu dilihat dari sini ya. R-nya itu dilihat dari sini ya. Oke. Selanjutnya perhatikan persamaan lingkaran bentuk yang kedua ya, dimana bentuknya seperti ini. X-nya dikurang A dikuadratkan, Y-nya dikurang B dikuadratkan, kemudian sama dengan R kuadrat. Nah, untuk bentuk yang seperti ini maka pusatnya adalah ini A, B. Ya, di sini rumusnya adalah minus ya. Jadi pusatnya adalah AB. Jari-jarinya bisa kita cari dari sini ya. Nah, selanjutnya untuk bentuk yang seperti ini, amati baik-baik cirinya ya. Ada X kuadrat, kemudian Y kuadrat, kemudian AX ya. A itu berupa bilangan, BY, B berupa bilangan, plus C. C itu bilangan yang berdiri sendiri. Nah, kalau kalian menjumpai bentuk persamaan lingkaran seperti ini, rumusnya adalah ini cara mencari pusatnya, yaitu min setengah A, min setengah B. Ya. Adapun untuk mencari R-nya, ya, ada 2 rumus di sini ya, bisa menggunakan rumus yang atas, yaitu akar A kuadrat dibagi 4 ditambah B kuadrat dibagi 4 dikurang C. Jadi ABC-nya adalah ini, A, B, C. Atau bisa juga jika diketahui pusat ya, maka cara mencari jari-jarinya adalah pusat kuadrat ya dikurangin C. Oke, seperti itu ya. Oke, tolong diingat-ingat sebelum kita mengerjakan contoh berikut ya. Oke, di sini akan kita bahas satu persatu. Saya berikan contohnya di sini. Nah, untuk bentuk pertama, kalian masih ingat bentuk pertama bentuk persamaan lingkaran yang seperti ini. Ya, nah ini beberapa contohnya. Yang nomor 1 ya, persamaan lingkarannya seperti ini. Ya, maka kalau ditanya pusat itu adalah 0,0. Sedangkan jari-jarinya di sini rumusnya R kuadrat ya, dan hasilnya di sini R kuadratnya 4. Maka untuk mencari R caranya adalah diakarkan, yaitu akar 4 hasilnya 2. Oke, ini pusatnya adalah 0,0. Cara mencari R adalah akar dari 25, yaitu 5. Kemudian ini pusatnya adalah 0,0. Cara mencari R-nya adalah akar dari 49, yaitu 7 ya. Kemudian berikutnya adalah seperti ini ya, maka pusatnya adalah 0,0. Cara mencari R-nya adalah akar dari 100, yaitu 10. Oke, seperti itu ya untuk bentuk yang pertama, contoh soalnya. Kita lanjutkan ya, bentuk yang kedua, perhatikan baik-baik, bentuknya seperti ini. Ya, pusatnya berarti A, B ya, dengan syaratnya di sini minus ya. Kemudian R-nya adalah ini ya. Oke, perhatikan. Di sini sudah minus ya, maka pusatnya adalah 3,5 ya, menjadi seperti ini. R-nya adalah akar dari 4, yaitu 2. Selanjutnya, nah di sini plus ya. Maka kalau plus pusatnya menjadi minus ini ya, minus 3,5. Sedangkan R-nya adalah akar 25, yaitu 5. Selanjutnya, ini berarti pusatnya adalah 3,-5, karena di sini plus ya. Oke, seperti ini. Sedangkan R-nya adalah akar 49, yaitu 7. Oke, kalau seperti ini berarti pusatnya adalah min 3,
koma min 5. Ya, R-nya adalah akar 100 yaitu 10. Oke, seperti itu ya untuk bentuk yang kedua. Mudah ya? Oke, berikutnya adalah bentuk yang ketiga. Amati baik-baik bentuk yang ketiga seperti ini ya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Oke, jadi ada A, ada B, ada C. A itu adalah bilangannya X ya. B itu adalah bilangannya Y, dan C itu adalah bilangan yang berdiri sendiri. Oke, nah ini diketahui persamaan lingkaran. Contohnya seperti ini. Ditanya pusat dan jari-jari. Ya, maka kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke, kita tentukan ya. A-nya di sini adalah bilangannya X, yaitu berapa? Minus 2. Ya, minusnya di bawah. Kemudian B adalah minus 6, ya, karena bilangannya Y. Sedangkan C adalah bilangan yang berdiri sendiri, tidak ada variabelnya, yaitu min 15. Oke, dapatlah ABC-nya. Selanjutnya, masih ingat rumus pusat tadi ya pada slide sebelumnya? Pusat adalah min setengah A, min setengah B. Maka kita masukkan min setengah kali min 2, selanjutnya min setengah kali min 6. Hasilnya adalah min kali min plus. Ya, setengah kali 2 adalah 1. Selanjutnya kita kalikan, ini min kali min plus, hasilnya adalah 3. Sehingga ketemulah pusatnya 1,3. Sedangkan untuk mencari jari-jari bisa menggunakan rumus yang pertama tadi ya yang di slide sebelumnya atau rumus yang kedua. Karena di sini sudah diketahui pusatnya, maka dengan mudah kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu pusat kuadrat dikurangin C. Pusatnya adalah 1,3. Jadi caranya adalah akar 1 kuadrat tambah 3 kuadrat dikurang C. C-nya adalah min 15. Kita masukkan ke sini. Sehingga hasilnya kalau kita hitung 1 ya, ini 9, ini min kali min plus ya. Kalau kita jumlahkan semuanya adalah 25. Sehingga akar 25 adalah 5. Oke, seperti itu ya untuk bentuk yang ketiga. Oke, seperti apa penerapannya dalam soal? Nah, berikut saya berikan beberapa contoh soal yang saya ambil dari ujian nasional. Oke, contohnya soal nomor 1. Pusat lingkaran ya dari persamaan ini adalah berapa? Jadi yang ditanya adalah pusat, sedangkan ini persamaan lingkaran. Oke, kalian masih ingat ya ini persamaan lingkaran bentuk keberapa? Ya, betul, bentuk ketiga. Sehingga kita di sini menentukan nilai A-nya berapa, ya, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Oke, kita tentukan. A adalah bilangannya X, berarti min 12. B adalah bilangannya Y, berarti plus 8. Dan C adalah bilangan yang tidak ada variabelnya, yaitu min 15. Oke, sudah kita tentukan ya. Nah, yang ditanya hanya pusat, ya, sehingga rumusnya adalah, masih ingat ya, min setengah A, min setengah B, berarti min setengah kali min 12, min setengah kali 8. Hasilnya ini adalah 6 ya, 6. Sedangkan ini min kali plus adalah min, yaitu min 4. Ketemulah jawabannya, yaitu B. Oke, seperti itu ya, mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, untuk soal nomor 2 juga ini soal ujian nasional. Yang ditanya adalah jari-jari lingkaran, di mana di sini diketahui persamaan lingkarannya. Oke, yang ditanya persamaan ya. Kalian masih ingat ya, ini adalah persamaan bentuk yang ketiga. Tapi di slide sebelumnya saya menjelaskan ya, persamaan lingkaran bentuk yang ketiga itu bentuknya harus E kuadrat tambah Y kuadrat dan seterusnya. Jadi di sini tidak ada konstanta. Jadi konstanta itu harus 1 gitu ya. Sedangkan ini 3 ya. Maka ini caranya harus kita ubah dia supaya E kuadrat tuh konstantanya 1, Y kuadrat juga konstantanya 1. Nah, di sini dua-duanya 3. Maka harus kita ubah. Cara mengubahnya supaya menjadi 1 dengan cara kita bagi 3. Sehingga didapatlah ya, ini dibagi 3 menjadi E kuadrat, semuanya dibagi 3 ya, ini semuanya dibagi 3. Kemudian ini dibagi 3 menjadi Y kuadrat, ini dibagi 3 menjadi min 4/3 X. Ini dibagi 3 menjadi 2Y. Ini dibagi 3 menjadi min 4. Oke, menjadi inilah persamaan lingkaran yang bentuk ketiga, sudah sesuai ya. Kalau sudah begini baru kita bisa menentukan ABC-nya. Ya, A-nya adalah ya
koefisiennya X, berarti min 4 per 3. B-nya adalah koefisiennya Y, yaitu 2. Dan C adalah yang berdiri sendiri, yaitu min 4. Oke, selanjutnya yang ditanya jari-jari. Rumus jari-jari ada 2. Ya, bisa menggunakan rumus seperti ini atau menggunakan rumus pusat. Karena di sini tuh yang ditanya langsung jari-jari, ya, nggak mencari pusat, maka paling cepat caranya adalah rumusnya ini. Ya, tolong dihafalkan. A kuadrat dibagi 4 tambah B kuadrat dikurang C. Kita masukkan nilai ABC-nya ke dalam sini. Ya, kita masukkan menjadi seperti ini. Ya, kita masukkan menjadi seperti ini. Kemudian di sini min 4 ya, di sini min C kita masukkan min 4. Selanjutnya kita hitung. Negatif dikuadratkan positif, hasilnya menjadi 16 per 9. Ya, per 4 ditambah ini adalah 4 per 4. Ini min kali min menjadi plus 4. Selanjutnya perhatikan di sini 16 dibagi 9 dibagi lagi. Supaya tidak berantai seperti ini dalam matematika ya, posisi 16 itu sebagai pembilang dan 9 sebagai penyebut, 4 juga sebagai penyebut. Jadi 9 dengan 4 ini sama-sama sebagai penyebut, sehingga bisa kita satukan taruh di bawah. Jadilah seperti ini. 16-nya sebagai pembilang, 9-nya kita kalikan dengan 4, posisinya di bawah sebagai penyebut. Selanjutnya 4 dibagi 4 1 ya, ditambah 4. Selanjutnya kita hitung 16 dibagi 4 adalah 4 di atas ya, 9 di bawah. Jadi hasilnya ini seperti ini. Sedangkan ini 1 tambah 4 adalah 5. Selanjutnya karena di sini adalah pecahan, di sini bulat ya, supaya mudah dalam menjumlahkan, maka harus dirubah menjadi pecahan dua-duanya ya. Nah, di sini 9 penyebutnya. 5 ini kita ubah menjadi penyebutnya 9. Ya, caranya adalah kita kalikan 5 itu dengan 9 atasnya. Jadi 45 bawahnya 9. Sudah sama ya? Kalau sudah sama dengan mudah bisa kita selesaikan. Hasilnya ditambahkan 49 dibagi 9. Nah, akar dari 49 dibagi 9 adalah akar 49 itu 7. Akar 9 adalah 3. Ketemulah jawabannya 7 per 3. Oke, seperti itu ya. Oke, mudah ya. Oke, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Ya, diketahui jari-jari sama persamaan lingkaran. Tapi persamaan lingkarannya itu ada konstanta yang tidak diketahui di sini, yaitu 8. B maksudnya. Jadi B tidak diketahui, maka B ditanya di sini nilai B-nya berapa. Ya, oke, langkah pertama adalah kita tentukan nilai ABC-nya dari persamaan lingkaran yang diketahui. Oke, seperti ini ya. Masih ingat ya, ini bentuknya sudah E kuadrat tambah Y kuadrat, sehingga langsung bisa kita tentukan nilai ABC-nya. A-nya berapa? A itu adalah koefisien dari X, yaitu 4. Kemudian B-nya adalah 6. Dan C-nya adalah ini. Ya, karena ini adalah bilangan sisanya ya, yang tidak ada variabelnya ya. Sehingga inilah C-nya, yaitu min 8 plus B, yang kita nggak tahu di sini B-nya itu berapa. Nah, itu yang akan kita cari. Selanjutnya diketahui R. Kita masukkan R ke dalam rumus. Ya, rumusnya ini kita masukkan. Selanjutnya kita masukkan juga ya nilai A, B, C ke dalam sini, sehingga menjadi seperti ini. 4 kuadrat per 4 tambah 6 kuadrat per 4 dikurang ya, C-nya kita masukkan. C-nya adalah min 8 plus B. Oke, selanjutnya kita hitung ya. Ini adalah 16 per 4 ya. Kemudian ini 36 per 4. Kemudian ini min kali min menjadi plus, menjadi seperti ini. 8 plus B. Selanjutnya karena ini bisa dibagi ya, langsung hasilnya 4. Ini juga bisa dibagi, hasilnya adalah 9. Kemudian ini di dalam kurung kita keluarkan ya, menjadi 8 plus B. Selanjutnya yang bilangan bisa kita operasionalkan, kita hitung ya. Hasilnya adalah 21, kemudian ditambah B ya. Nah, B inilah yang kita cari ya. Karena B letaknya di dalam akar, itu nggak mudah untuk dicari. Maka kita keluarkan dia dari akar. Caranya adalah ya, supaya dia keluar dari akar, maka R kita kuadratkan. Oke. Setelah R kuadrat, maka yang di akarnya menjadi hilang, tinggal tersisa seperti ini. Selanjutnya, karena R diketahui, maka di sini kita masukkan R kuadratnya 25.
sama dengan 21 ditambah B. Nah, B-nya berapa? Ya, B-nya itu adalah 21 tambah berapa sih supaya hasilnya 25? Ya, kita bisa menjawab 4 atau bisa juga dengan cara 25 diambil 21 untuk mencari B ya. Hasilnya adalah 4. Oke, seperti itu ya latihan soal nomor 3-nya. Oke, selesai sudah materi kita pada pertemuan kedua ini. Ya, tolong difahami, dipelajari sebelum kalian mengerjakan post-test yang ada di GCR ya. Jangan sampai nanti pas mengerjakan kalian hasilnya jelek karena belum memahami dengan baik ya materi pada video pembelajaran kali ini. Oke, sampai di situ ya pertemuan kita pada kali ini ya. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.